Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wijayanti dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan menyampaikan secuplik materi tentang etika berbangsa dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108, Al-Maidah ayat 32, Al-Nahl ayat 78, Al-Humajah ayat 2-3, An-Nisa ayat 9 dan Al-Imran ayat 105. Baiklah, isi kandungan tafsir surat Al-An'am ayat 108, yaitu ayat ini secara khusus ditunjukkan kepada kaum muslim tentang bagaimana seharusnya bersikap menghadapi kaum musyrik. Dan janganlah kamu wahai kaum muslim memaki sesembahan kaum musyrik seperti berhala dan lainnya yang mereka sembah selain Allah. Karena jika kamu memakinya, maka akibatnya mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas atau tanpa berpikir dan tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah sudah menjadi sebuah ketentuan yang berlaku sepanjang masa bahwa kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kemudian pada saatnya telah ditentukan kepada Tuhan yang tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan untuk mendapatkan balasan yang setimpal. Kemudian isi kandungan surat Al-Maidah ayat 32. Apa sih isi kandungan surat Al-Maidah ayat 32? Yaitu di sini dijelaskan bahwasanya pembunuhan yang dilakukan Qabil ini ternyata berdampak panjang bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kemudian kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel dan bagi seluruh masyarakat manusia bahwa barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan bukan pula karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka dengan perbuatannya itu seakan-akan dia telah membunuh semua manusia karena telah mendorong manusia lain untuk saling membunuh. Sebaliknya, barang siapa yang siap untuk memelihara dan menyelamatkan kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dengan perilakunya itu dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, untuk menjelaskan ketetapan ini, Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas untuk mereka dan juga semua manusia sesudahnya. Kemudian, isi kandungan surat An-Nahl ayat 78. Apa sih isi kandungan surat An-Nahl ayat 78? Di sini dijelaskan bahwasanya Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Dan di antara bukti kekuasaan dan pengetahuan Allah adalah bahwa Dia telah mengeluarkan kamu, wahai manusia, dari perut ibumu. Kamu sebelumnya tidak ada, kemudian terjadilah suatu proses yang mewujudkanmu dalam bentuk janin yang hidup dalam kandungan ibu dalam waktu yang ditentukannya. Ketika masanya telah tiba, Allah lalu mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, baik tentang dirimu sendiri maupun tentang dunia di sekelilingmu. Dan Dia memberimu pendengaran agar dapat mendengar bunyi, penglihatan agar dapat melihat objek, dan hati nurani agar dapat merasa dan memahami. Demikianlah Allah menganugerahkan itu semua kepadamu agar kamu bersyukur. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Humajah ayat 2-3. Apa sih isi kandungan tersebut? Di sini pemahaman bahwa Al-Humajah dan Lumazah itu adalah orang yang menghina dan mencela orang lain serta merasa lebih tinggi atau lebih hebat dari mereka sebab kekagumannya kepada diri sendiri dengan harta yang telah ia kumpulkan. Artinya di sini yaitu dia merasa dia paling tinggi derajatnya dan dia merasa dia paling hebat. Oleh karena itu dia memiliki sifat yaitu sifat sombong. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 9. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan
Janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Untuk itu, selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah, selalu berkata lemah lembut, terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri. Artinya di sini yaitu kita harus selalu memikirkan tentang kematian, agar kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu beribadah kepadanya, dan berperilaku baik kepada anak-anak yatim. Kemudian Quran Surat Ali Imran ayat 105. Apa sih isi kandungan ayat tersebut? Baiklah, di sini dijelaskan bahwasanya Allah memuliakan Bani Adam, yaitu manusia, dari makhluk-makhluk yang lain. Baik malaikat, jin, semua jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kelebihan manusia dari makhluk-makhluk yang lain berupa fisik maupun non-fisik, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan sebaik-baiknya. Tapi ketika ia berbuat kebajikan, berbuat keburukan, dia akan dikembalikan kepada tempat yang seburuk-buruknya, yaitu atau serendah-rendahnya, yaitu di neraka. Baiklah, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi